Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Tafsir Muyassar. Kita sekarang masuk di surah Ad-Duha, surah Makkiyah. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha. Waw sini jelas waw qasam. Berarti ad-duha majrur. Alamat jarnya fathah kasrah muqaddar 'alal alif. Mana min dhuhriha at-ta'dzur. Dan kalau ada sumpah, ada qasam begini, cari apa? Cari 4. Yang pertama, qasamnya mana? Kemudian muksim, siapa yang bersumpah? Kemudian muksam bih, yang dipakai bersumpah. Kemudian muksam alaih atau jawabul qasam. Dan ini berfaedah ketika kita praktek. Setiap ada sumpah, ayo cari tempat. Seperti biasa anak-anak kecil, demi Allah, wallahi, saya nak luka, ya, saya tidak mencuri. Ya kan? Mana sumpahnya? Wallahi. Mana muksimnya? Itu anak kecil. Apa yang pakai bersumpah? Nama Allah. Allah. Wallahi. Apa yang disumpahi? Apalagi bengkok tangannya begini. Ya. Kawin begini. Ya, orang bilang kandar kak ya. Itu kan orang awam ya. Misalnya anak kecilnya sudah ngaji, sudah demi Allah. Paham ini? Ya. Jadi muksam alaihnya, saya tidak mencuri begitu. Itu yang disumpah. Muksam jawabul qasam, muksam alaih. Di sini juga ada ya, wadduha ini sumpah. Qasamnya, muksimnya Allah ya, muksam bihinya ad-duha. Nah, muksam alaihnya nanti. Demi waktu duha. Ketika matahari sudah naik, ya, mulai naik dan meninggi. Ya jelas ya, terbit, naik, meninggi. Duha. Taib. Dan yang diinginkan sini adalah siang seluruhnya. Taib. Wal laili. Kelihatan kasrah kan? Ya, wal laili. Ya, wawnya waw qasam. Al laili majrur, ya, karena waw qasam ini. Dan demi malam idza saja. Ya, idza saja nanti ditafsirkan sini ketika sakana bil khalq. Ya, makhluk sudah tenang dan gelapnya sudah semakin gelap. Kalau di terjemahan ini dikatakan apabila telah sunyi. Ya, paham ini? Sudah gelap. Mana muksam alaihnya ini? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidaklah meninggalkan dirimu dan tidak pula membencimu. Ya. Nah, sebagian orang-orang musyrikin mengatakan ketika tidak turun wahyu beberapa waktu, mereka mengatakan ini Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, tidak ada lagi wahyu turun, ya. Paham ini? Maka turun surah ini. Bisa pahami? Taib. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Taib. Kita baca dulu tafsirnya, tafsir Muyassar. Wadduha, kata al-mufassirun, aqsamallahu biwaqti duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Dari tafsir ini juga kita bisa tahu makna waw betul-betul waw qasam. Ya, bukan sekedar tebak-tebakan ya. Tapi di tafsir juga dijelaskan aqsamallah, berarti wawnya waw qasam, bukan waw ataf, bukan waw ma'iyah. Ya. Bukan waw haliyah, bukan. Paham ini? Baik. Bisa dipahami? Karena waw banyak.
Ya, di antaranya wa qasam. Di sini makna qasam ini kita ambil dari tafsir. Aqsamallahu bi waqtil duha. Allah bersumpah dengan waktu duha, dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali karena keagungan makhluk tersebut. Ya, Allah tidak sembarangan pilih bersumpah dengan ini dan itu, sembarangan tidak. Tapi menunjukkan keagungan ya hal tersebut. Adapun makhluk tak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bihi an-naharu kullu. Dan ini kan dengan duha adalah siang seluruhnya. Wabil laili wal laili idza saja. Dan Allah juga bersumpah dengan malam. Malam banyak sekali. Bahkan ada surah Al-Lail ya setelah ini. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Banyak sekali Allah bersumpah dengan malam. Wabil laili idza sakana idza sakana bil khalqi washtadda dhalamuhu washtadda dhalamuhu. Dan Allah bersumpah dengan malam ketika dia sudah tenang. Ya, maksudnya makhluk sudah tenang dengannya. Ya, dan malam kegelapannya sudah semakin pekat. Jadi subhanallah ya, ini Allah Al-Hakim. Paham ini memperbalikkan siang dan malam, ya. Bayangkan antum kalau siang terus, bagaimana kita jadi? Malam terus, bagaimana kita jadi? Tapi Allah silih gantikan siang dan malam. Ya, siang dan malam terus. Ya, ada malam, ada siang, ada siang, ada malam. Ya, ini siang sebentar malam, malam besoknya siang lagi. Subhanallah. Baik. Apa muqsam alaihnya? Sebelumnya dijelaskan wa yuqsimullahu bima yasha'u min makhluqatihi. Dan Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluk. Maksudnya muqsam bih. Ya, wa yuqsimullahu bi. Berarti muqsam bih. Dan Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Yang banyak, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya wal 'adiyati dhabaha, ya wal 'asri wat tini waz zaituni wa turi sinin wa hadzal balil amin. Dan semua sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk. Ya, apa yang Allah kehendaki dari makhluk. Dan itu menunjukkan ya keluar biasaan, keagungan, kedudukan makhluk tersebut. Ya. Amal makhluku, adapun makhluk, fala yajuzu ayyuqsima bi ghairi khaliqih. Adapun makhluk, kita manusia, jin dan manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Kenapa? Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Karena bersumpah dengan nama Allah, selain nama Allah adalah kesyirikan. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Nah, ini biasa hati-hati. Saya sudah pernah ingatkan para pujangga, tukang bikin puisi ya Indonesia. Demi ini hati-hati. Ya. Jangan sampai kalian niatkan sumpah demi, maksudnya sumpah. Ya, qasam dan sumpah dengan selain nama Allah kesyirikan, ya. Apalagi yang dilak jelope, ya. Paham ini yang sedang dimabuk cinta seluruhnya, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, lafaz-lafaznya dijaga. Jangan sampai masuk dalam pelanggaran ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini muqsam alaih. Ma wadda'aka ma tarakaka. Ma tarakaka ayyuhan nabi rabbuka. Rabbu fa'il. Kaf maf'ul bih. Demi waktu duha, demi malam ketika dia sudah gelap, makhluk sudah tenang. Sungguh Rabbmu tidaklah meninggalkan dirimu wahai Nabi. Ma wadda'a ma taraka. Wadda'a taraka. Sungguh Rabbmu tidak meninggalkan dirimu wahai Nabi. Wa ma qala, artinya qala wa ma abghadaka. Dan Allah juga tidak membencimu. Dari bughd. Ya, abghadha yubghidu. Ya. Bughd, benci, dan Allah juga tidak benci, membenci dirimu. Bi ibta'il wahyi anka, karena ibta, ya, lambatnya wahyu turun kepadamu, maksudnya terhenti sekian waktu. Ibta asalnya lambat, abta yubti, ibta'an, af'ala yuf'il if'ala. Itu tadi saya sudah bilang, ya, orang-orang musyrikin mengatakan ketika wahyu terhenti turun beberapa waktu, ya, dia kasih waswas kepada Nabi,
ditinggalkan. Ya, Robnya sudah benci sama dia. Tidak ada wahyu turun. Ya, turun nih. Ya, membantah klaim tersebut. Paham ya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dari al-ula, ad-dunya. Dari dunia. Jelas, ya. Bahkan di surah Al-A'la, walal akhiratu apa? Khairun wa abqa. Ya, lebih baik dan lebih. Walal akhiratu apa itu ayatnya? Surah apa? Sabbih isma rabbikal a'la. Walal akhiratu ya, wal akhiratu afan. Nah dalamnya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Baik. Nah, ini biasa santri kalau menghafal lari ya. Dari lari. Mirip ya. Dia baca duha lari ke sabbihisma ya. Baca sabbihisma lari ke duha. Baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula itu dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kala Rabbmu akan memberimu yang dengannya kamu ridha. Lihat tafsir di bawah. Walad darul akhiratu khairul laka min darid dunya. Jadi al-ula apa tafsirnya? Darid dunya. Ya, sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu dari negeri dunia. Ini sisi baiknya luar biasa, banyak sekali sisi baiknya. Ya, cukuplah yang karena kita ingatkan ya, misalnya dunia ini ya seenak-enaknya dunia, tidak ada yang kekal. Ya, jangan bilang hilang, jangan. Ada saja. Ya, nikmatnya sementara. Contoh. Makan. Ya, saya pernah contohkan tuh, makan. Kalian suka apa? Apa yang suka sama santri? Contoh, palu basah, bakso, sebumi, nasi padang. Kalian makan satu mangkok, satu piring. Enak? Enak, apalagi pas lapar. Ya, apalagi pas ya baca Durusudugo 10 halaman, ya. Boy nyaman. Itu piring pertama, mangkok pertama. Ya, dikasih lagi mangkok kedua. Enak? Enak, habis. Mangkok ketiga sudah mulai melambat. Sudah mulai tersangkut. Kenapa? Sudah penuh, sudah kenyang. Padahal ada di depannya. Itu nikmat ada. Masih ada, cuma masih ada satu panci. Ayo coba lihat. Kira-kira gimana? Nasi padang masih ada satu bungkus besar, satu kantong besar. Ayo. Nikmat menderita. Kalau masuk itu piring ketiga, mangkok ketiga, siap-siap ambulans. Biar duduk tidak bisa. Barimami ya, kalau sudah barimami bisa sudah kasih masuk ambulans. Ya enggak, itu dunia. Padahal ada di depan kita. Ayo, suka yang begitu? Suka. Nah, minuman juga sama. Ya, suka minum apa? 1 botol, 2 botol, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas. Thailand. Ya, masuk rumah sakit. Semua dunia begitu. Ya, ujung-ujungnya apa? Perkara hina rendah, WC, rumah sakit, maka bisa mati. Coba lihat orang mukbang itu, banyak mati itu. Makan-makan, ya, balala, ya, makan-makan mati. Tersangkut penuh. Ya, naudzubillah. Bisa dipahami? Itu dunia. Tapi akhirat tidak ada orang mau tersandar ke tidak ada seperti itu. Tidak ada susah di sana, tidak ada susah. Ingus saja apa? Tidak ada ingus. Kotoran-kotoran tidak ada. Pahami? Mana lebih baik? Akhirat tetap dunia. Akhirat maksudnya apa? Surga ya. Paham ini? Bukan akhirat mau neraka, bukan. Ya, surga. Akhirat maksudnya di surga. Gimana? Baik? Lebih baik akhirat. Tidak ada susah. Tidak ada orang masuk rumah sakit. Tidak ada ambulans di mana? Dalam surga. Tidak ada rumah sakit, ya. Tidak ada orang sakit, tidak ada penyakit. Tidak ada susah di sana. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Rabbmu akan memberimu dan kamu akan ridha. Kita baca tafsirnya, wala sawfa yu'tika rabbuka ayyuhan nabi min anwa'il in'ami fil akhirah
Fataradha bidzalik. Dan kelak Allah akan beri kepadamu wahai Nabi min anwa'il in'am, dari jenis-jenis kenikmatan di akhirat, itu dalam surga. Fataradha bidzalik, yang dengannya kamu ridha. Karena di sini disebutkan pemberian apa atau apa. Paham ini? Bisa dipahami? Yang dengannya kamu ridha. Karena itu sifat penduduk surga, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah kasih. Semua yang mereka mau ada. Semua yang mereka suka ada. Subhanallah. Pernah kau menghayal begitu? Semua yang kau minta, yang kau suka, yang enak-enak kau rasa, kau minta ada. Pernah menghayal begitu? Ada di dunia? Di dunia ada uang saja, masih banyak yang tidak bisa kita beli. Ya enggak? Ada uang 10 juta, saya mau Pajero. Mana 10 juta Pajero? Amin nih? Ya enggak? Padahal ada uang itu, ada duit. Apalagi tidak ada uang, miskin. Mau apa? Mau menghayal bagaimana? Tapi di surga, ya boleh di surga, semiskin-miskinnya kita di dunia, kalau masuk surga, kita jadi raja. Ya, kita punya bidadari. Ya, ada pasangan, kita punya istana, punya mau apa antum? Antum mau apa? Tidak ada piket, ya, tidak ada tulis-tulis logo, tidak ada. Ya. Tidak ada tugas kan? Tidak ada mengi'rab. Yang ada apa? Menikmati hasil jerih payah kalian di dunia. Ya enggak? Ini menghayal, mulai menghayal. Ya, jangan cuma hayalan, harus dibuktikan dengan amalan. Kalau menghayal ya mimpi saja, ya. Mimpi masuk surga. Ya, tapi malas belajar, malas salat, ya, malas beramal soleh. Baik. Lanjut kata Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'aw. Penyebutan nikmat kepada Nabi SAW. Ya. Bukankah Allah mendapati dirimu yatiman, dalam keadaan yatim? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi dirimu. Ya. Ya, Nabi itu dari kecil itu meninggal ayahnya, ya. Paham ini? Sudah meninggal ayahnya, wafat. Ya, meninggal. Tidak lama, ya, setelah beliau lahir meninggal ibunya. Ya, subhanallah. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah dapat kamu dhallan. Ya. Dhallan artinya apa? Bukan sesat. Tapi ma tadri apa situ di dalam ayat ya syurah, ya artinya tidak kenal apa keimanan, ya maksudnya la tadri mal kitab walal iman, kamu belum tahu alkitab, belum tahu iman. Paham ini? Fahada, kemudian Allah beri hidayah, beri petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan Allah dapati kamu apa orang yang ail, orang yang kekurangan, kemudian Allah beri kecukupan. Ini 3 ya. Nanti juga dibalas dengan 3. Tip. Artinya tafsirnya alam yajidka yatiman fa'awa, ay alam yajidka min qablu yatiman mata abuka wa anta hamlun fi batni ummik fa'awaka wa ra'aka. Bukankah ya Rabbmu mendapati dirimu sebelumnya itu dalam keadaan yatim? Kamu dahulu yatim, meninggal bapakmu, ayahmu dalam keadaan kamu dihamilkan, ya, dikandung dalam perut ibumu. Anta hamlun maksudnya anta mahmul. Ya. Anta mahmul maksudnya dikandung. Kamu hamlun, kamu sedang dikandung di dalam perut ibumu. Berarti belum lahir Nabi, bapaknya sudah meninggal. Ini menurut di sini. Paham ya? Kemudian Allah apa? Lindungi kamu, Allah urus kamu. Dan anak yatim itu adalah anak yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Jadi Nabi lahir kan belum balik toh? Nabi lahir belum balik kan nanti umur sekian. Ya, paham ini? Ada tanda-tandanya. Berarti Nabi lahir sudah ya yatim. Karena ada anak yatim nanti umur 5 tahun, ya meninggal bapaknya, umur 7 tahun belum balik, ya. Bapaknya kecelakaan meninggal, yatim. Nanti yatimnya nanti. Ini yatim memang. Lahir sudah yatim. Tidak lama
beberapa saat setelahnya, mungkin sekitar beberapa waktu begitu, meninggal ibunya juga. Meninggal ibunya. Nah, di sinilah dia di bawah pengasuhan kakeknya Abdul Muttalib. Ya, setelah Abdul Muttalib meninggal, si Abu Thalib lah yang diamanahi untuk merawat atau menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jangan lupa ya ilmu nahwu sarafnya ya. Nahwu sini lam, ya, lam penjazam yajid, majzum dengan apa? Sukun ya. Asalnya wajada yajidu, ya, yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahadai, wa wajadaka la tadri mal kitab wal iman, fa'allamaka ma lam takun ta'lamu. Wa waffaqaka li ahsanil a'mali. Dan Allah dapati kamu dhallan. Dhallan artinya apa? La tadri mal kitab wal iman. Kamu dahulu Allah dapati kamu tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Belum dapat wahyu. Ya. Paham ini? Fa'allamaka, kemudian Allah ajari kamu malam takut ta'lam, yang dahulu kamu sebelumnya tidak tahu, belum tahu. Allah ajari. Wa waffaqaka, dan Allah beri kamu taufik hidayah li ahsanil amal, untuk melakukan amalan yang terbaik. Ya, jadi ilmu amalan, ya. Paham ini? Sama di surah Al-Fatihah, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ilmu amalan digabung. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim, al-maghdubi 'alaihim, punya ilmu tidak beramal. Dhalin semangat beramal, tidak ada ilmu. Ya. Berarti hidayah diduain. Amin. Kemudian wa wajadaka 'ailan fa'aghna, ai taib, wa wajadaka faqiran. 'ailan artinya faqiran. Fasaqa ilaika rizqaka wa aghna nafsaka bil qana'ati was sabr. Allah dapati dirimu ailan, yaitu fakiran, dalam keadaan miskin, ya, kekurangan. Fasaqa ilaika rizqaka, kemudian Allah arahkan kepadamu rezekimu. Wa aghna nafsaka, dan Allah cukupkan dirimu bil qana'ah, dengan adanya sifat qana'ah dan as-sabr, dengan sabar. Ya, qana'ah itu apa? Ridha, ya. Ridha terhadap semua pemberian Allah. Jadi kasih sedikit ridha, kasih banyak ridha, kasih, ya. Paham ini? Apapun yang Allah takdirkan, Allah kasih, dia ridha. Ini namanya qana'ah. Dan as-sabr. Baik. Dan itu kondisi Nabi SAW, ya. Sampai suatu ketika Umar menangis. Ya, ketika Nabi SAW itu tidur di sebuah tikar, membekas itu tikar. Coba antum tidur di atau seperti karpet begini, kan jelas saya berbulu ya. Coba tidur 1 jam, bangun berbekas ini, tercetak. Nah, ini Umar dapati Nabi bangun nih, berbekas di punggung beliau, bekas tikar tersebut. Kenapa menangis? Dia ingat Raja Romawi, Raja Persia, tidur di atas kemewahan, kemegahan. Mana ada bekas-bekas begitu mereka tidur, lembut, ya. Kalau sudah kita spring bed nomor 1, ya, rata, ada bed covernya, ada apanya semua. Ya, sedangkan engkau Nabi Allah, ya. Kalau Nabi ajar, tidakkah kamu ridha untuk kita akhirat, untuk mereka dunia? Itu yang tadi, kembali ilmu yang tadi. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa gunanya kemewahan itu kalau kita mati kafir? Ayo. Mana Heraklius, mana Herakal, mana Raja Persia? Mana mereka sekarang? Mati kafir, disiksa sampai detik ini. Paham ini? Sampai hari kiamat. Kemudian hari kiamat dibangkitkan, disempurnakan siksaannya di neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Ayo, ada bandingannya? Dan langsung hubungkan dengan apa? Hadis tentang kisah penduduk neraka dan penduduk surga yang dicelup. Ya, paham ini? Penduduk surga tapi dicelup. Penduduk surga, tapi dahulu dia ketika di dunia dia yang paling menderita hidupnya, paling sisa hidupnya, dicelup ke surga sesaat, sekejap, langsung lalu pas sama penderitaan. Seperti kita biasa tuh berjuang hafal Quran, pas hafal dilupa semua capeknya, begadannya kita, ya. Ya, pas bisa baca kitab dilupa capeknya menulis dulu. Ya. Ya kan? Ayo. Itu di dunia kita rasa itu. Masa orang kumpul uang, pas dapat uangnya dia lupa capeknya, perjuangannya. Dia dicaci maki, dibilang-bilangi.
ya dinyinyir, ya karena orang miskin. Pas dia sukses, dia lupa semua itu. Ya, paham ini? Itu dunia, apalagi di akhirat. Sebaliknya, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dicelup sekejap di neraka. Pernah kau rasa nikmat, rasa enak? Tidak pernah. Nah, lupa semua yang enak-enak dahulu di dunia. Padahal dia orang yang paling bahagia, paling happy hidupnya di dunia. Baru satu kali celup, bagaimana kalau kekal dalamnya selama-lamanya? Apa yang terjadi? Nah, begitu. Itu sering ingat supaya kita mudah bersabar. Ya, tidak lama kita bersabar, paling puluhan tahun. Ya, alhamdulillah juga kita tidak sampai disiksa kayak ibunya Ammar bin Yasir. Ya, radhiyallahu anha, ditusuk dari kemaluannya tembus ke kepala, meninggal syahid. Paham ini? Ada yang disisir dengan sisir besi, terpisah daging dari tulang. Tahu sisir besi? Bukan rapuh disisir, tapi dagingnya orang. Ya, itu dikenal orang-orang kafir dalam menyiksa kaum muslimin, dikenal, dikuliti, dikuliti. Hidup. Ya, disayat-sayat dalam paling suka mereka itu orang kafir itu. Orang-orang kejam. Paham ini? Itu banyak kisah-kisah begitu. Ya, disiksai kaum muslimin, tapi subhanallah mereka bersabar. Ya. Dan kesabaran mereka akan berbuah manis. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Tidak ada lagi susah. Ya, tidak ada lagi orang kafir mau ganggu dia, mau siksa, tidak ada. Ya, Allah ganti dengan keamanan sempurna. Baik. Lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal yatima fala taqhar." Ya. Maka adapun anak yatim, maka jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Ya, jangan berlaku jelek terhadap anak yatim. Anak yatim dalam Islam itu diperhatikan, ya, diperhatikan. Dan itu kesempatan meraih pahala surga. Kata Nabi SAW, "Ana wa kafilul yatim kahati." Saya dengan orang yang menanggung kafil, ya, menanggung nafkah anak yatim itu seperti begini di surga. Ini jari telunjuk dan jari sababa wal wustas, jari telunjuk dengan jari tengah. Apa artinya ini? Dekat. Ya. Kalau bahasa lain bertetangga, ya dekat dengan Nabi SAW. Siapa? Saya dan kafirul yatim. Orang yang menanggung anak yatim. Bayangkan, meninggal bapaknya, kasihan masih kecil. Kita ada kelebihan harta, kita tanggung sekolahnya, tanggung nafkahnya, tanggung berasnya, tanggung ini. Ya, apalagi bisa ya selamatkan mamanya, luar biasa. Amin. Jangan menghayal ya. Satu baru. Baik. Itu pahala lain ya, pahala. Anak-anaknya saja kita urus, kita ini. Tapi apa? Kita kafala ya, kita tanggung. Itu luar biasa, pahala surga. Jadi bukan sekedar masuk surga, tapi dah dekat. Ya. Di sisi Nabi SAW. Itu punya pengaruh kepada jiwa. Ya, dekat dengan anak yatim, kita rahmati mereka, itu punya pengaruh yang bagus. Dibanding si orang-orang ya kaya lagi sombong, ya takabur, ada yang yatim, ya sudah miskin, yatim dihinakan. Apa kau di sini? Naudzubillah. Paham ini? Jadi jangan takhar, ya. Apa artinya? Perhatikan tafsir. Fa ammal yatima fala tusi muamalatahu. Adapun anak yatim, maka jangan kamu berlaku jelek dalam bermuamalah dengannya. Ya, jadi dihafal, ditahu, ditandai itu anak yatim. Ya bukan anak yatim sudah berjenggot, sudah berkumis, itu sudah balik namanya, tidak yatim lagi namanya. Itu ceritanya anak yatim, bukan bapak yatim, apa yatim, bukan. Anak yatim. Anak artinya apa? Belum balik. Ya, sudah balik bukan yatim lagi. Ya, bisa paham ya? Ustaz, kenapa ini hikmah? Ya. Apa anak yatim karena anak yatim tidak ada bapaknya yang carikan uang, tidak ada bapaknya yang lindungi dia, jaga dia. Jadi hikmah syariat kita dianjurkan ya menanggung apa semua, memperhatikan anak yatim, jangan dibentak, jangan. Tidak ada bapaknya kok. Ya, berbeda kalau dia sudah balik, sudah mandiri, sudah besar. Jangan sampai punya anak masih anak yatim, bahaya. Siapa yang ini yang sudah meninggal bapaknya? Ada. Misalnya seperti ini bukan anak yatim lagi deh. Paham ini ya, ini kita harus luruskan istilah. Istilah Indonesia anak yatim masa sekarang saya tanya. Kakek-kakek ada masih hidup bapaknya?
Rata-rata meninggal semua kakek-kakek. Ya, berarti anak yatim juga. Bukan anak yatim, kakek yatim. Tidak ada seperti itu dalam syariat. Ya, yang ada anak yatim. Karena definisi anak yatim apa? Anak yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Selama dia belum balik, kalau sudah balik sudah bukan anak yatim lagi. Ya, paham ini? Ya, kakek-kakek yatim semua berarti itu. Ya, sudah tidak ada bapaknya. Kemudian yang kedua, wa masaila fala tanhar. Adapun orang yang asail, minta-minta. Ya, fala tanhar, jangan kamu hardik. Ai wa amma saila fala tazjurhu bal at'imhu waqdi hajatahu. Adapun minta-minta jangan kamu hardik, akan tetapi at'imhu, beri makan dia dan tunaikan hajatnya. Tapi subhanallah di pemerintah kita di Indonesia ini ada peraturan ya. Ya seperti itu urusannya dinas sosial. Peminta-minta apa semua, kalau memang asli dia kekurangan, itu negara kita sudah menanggung. Ada namanya dinas sosial, dinsos. Itu anggarannya ada apa semua. Jadi kita itu, sehingga saya ada sempat edaran itu dilarang kita kasih di pinggir jalan, di apa peminta-minta, di lampu-lampu merah itu tidak boleh. Kenapa? Seandainya memang mereka asli miskin, negara sudah hadir. Paham ini? Untuk menanggung mereka. Ada bansos, ada apa semua, aman. Yang penting asli miskin. Yang ada patipu. Ya, minta-minta, uangnya sudah banyak, rumahnya bertingkat, subhanallah. Tapi menjadikan profesi. Paham ini? Ini yang repot. Bahkan ada oknum di balik mereka. Misalnya ada apa bosnya, misalnya ada bos, ada oknum. Dia kumpul anak-anak kecil. Ya, kau ini minta-minta. Kau dapat 100.000, saya kasih kau 10.000. Coba siapa yang untuk penjahat ini? Preman. Bisa paham ini? Itu negara diatur. Jadi jangan sampai kita terlalu polos. Wah ini, wah kota mana ini orang minta-minta. Tidak, dilihat kondisi. Karena kita butuh didik mereka. Paham ini? Kalau memang betul-betul kita tahu itu tetangga kita misalnya betul-betul miskin, silakan. Jadi kalau misalnya minta-minta di jalan apa, karena itu subhanallah ada bahkan pura-pura hilang kakinya. Pernah dapat videonya itu? Ya, di kursi itunya, kursi pincak, kursi anunya, patah kakinya itu, sudah hilang kakinya, dia sembunyi. Ya, pas mau pulang dijemput sama mobil, sama bentor, baik muncul kakinya. Ini ada video pernah kita dapat. Ini muncul. Jadi ini pura-pura buntung kakinya. Padahal pas mau pulang itu kan diantar itu. Jangan kira, wah Ustaz, ini itu dari mana sampai mana bos? Ya, lihat kapan dia datang. Ya itu ada yang antar, Saya dapat itu pakai bentor biasa, mungkin pakai mobil. Ya jangan sampai pakai Alphard ya. Paham ini? Jadi dilihat. Ya. Tapi tetap juga jangan sampai terlalu berlebihan. Kita tolak dalam arti secara halus ya, dan tidak usah apa sampai menyakiti hati dan seterusnya. Ya. Karena ini kaitannya pemerintah itu subhanallah diatur yang seperti ada anggarannya. Alhamdulillah. Kalau memang asli miskin ya, asli miskin. Tapi kalau ya penipu ya, kalau cuma minta-minta jadikan modus, paham ini? Sudah cukup tapi memang maunya minta-minta terus, nah ini berbahaya. Ya. Jadi pemalas ya, anak muda ya, kuat jadi kuli jadi karena begitu ya. Sebentar lama-lama jadi preman karena diminta dan dikasih. Ya, mengamuk. Jadi dilihat ya. Kemudian terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Ay wa amma bi ni'mati rabbika allati asbaghaha 'alaika fatahaddatsy biha. Adapun terhadap nikmat Rabbmu yang Allah curahkan pada dirimu, maka ceritakanlah. Ya, ceritakan apa? Dalam bentuk kesyukuran. Dalam rangka bersyukur. Ustaz, alhamdulillah saya sudah begini, saya sudah itu cerita, bukan bersombong. Itu kan beda ton gitu ya, kelihatan gitu orang cerita mau tampo-tampo, mau boro-boro, mau sombong-sombong, itu nampak aja kelihatan. Saya ada milikku, ada milikku. Ya apa min kalau ada? Ya. Paham ini? Nah, biasa begitu. Tapi misalnya dia, apalagi ada alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah Ustaz saya sudah diterima. Ya di Jamiah Islamiyah saya sudah begini. Itu cerita bukan mau bersombong tapi menceritakan nikmat at-tahadduts bi ni'matillahi taala. Baik. Di sini banyak masailnya masyaallah. Nah, kita baca yang paling mudah. Yang pertama, inayatullah li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Nah, ini bayangkan ya ketika orang-orang musyrikin bilang ya sembarang ya. Ya, bilang macam-macam ya. Paham ini?
kamu sudah ditinggalkan sama Rabbmu, Rabbmu sudah benci dirimu, Allah langsung bela, langsung turunkan ayatnya. Bisa paham ini? Baik. Yang kedua, dalalatu qasamillahi bi makhluqati. Baik. Sini maksud sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Maksudnya tadi Allah tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali ada sesuatu ya yang Allah inginkan kita untuk memperhatikannya. Itu semua yang Allah pakai bersumpah itu menunjukkan ada pelajaran di situ ya. Paham ini? Ada sesuatu yang besar pada perkara tersebut. Allah bersumpah demi waktu, demi tin, zaitun, demi ini itu. Allah punya hikmah pada perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, hamiyatul waqti wa furasil hayah. Pentingnya waktu dan kesempatan dalam hidup. Allah bersumpah dengan sebagian dari waktu itu duha. Ya, dan malam. Paham ini? Ini bagian dari waktu ya? Bagian dari waktu. Pentingnya kita menjaga waktu dan kesempatan dalam kehidupan ini. Jadi silih bergantinya siang dan malam ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, ta'zimul hayati al akhirati 'ala al hayati dunya. Pengagungan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Baik. Kemudian yang kelima, idhamul wahyi wa ahamiyatu. Ya, keagungan wahyu dari Allah dan urgensi, pentingnya wahyu tersebut. Ya, paham ini? Yang keenam, halun Nabi SAW yataraqqa min hasan ila ahsan. Kondisi Nabi SAW itu terus naik, ya, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Ya, terus Allah bimbing, Allah kasih hidayah, terus mengalami peningkatan, ya, semakin baik. Kemudian yang selanjutnya, tadhkirur rajul ma sabaqa min halihi an-naqisah sababun li syukri ni'ami wal qiyami bima yajib. Diingatkannya seorang akan apa yang telah berlalu dari kondisinya yang kurang. Dia dahulu kau begini. Diingatnya perkara tersebut, diingatkannya dia dengan perkara tersebut. Ini sebab dia bisa mensyukuri nikmat. Misalnya kita sudah jadi orang kaya, dulu kita miskin, diingatkan, dulu kau, ingat aja dulu, siapa kau? Ingat dulu kau makan apa? Ya, bisa kau makan, tidak bisa kau makan. Nah, itu ingat, alhamdulillah, sekarang Allah sudah, ya tidak ada dulu, tidak ada ya kita tinggal. Nah, itu sebab, ya seorang bisa mensyukuri nikmat dan tegak melaksanakan apa yang wajib bagi diri. Jadi kasih ingat kayak dulu kamu tidak tahu apa-apa, dulu kamu awam, dulu kamu begini. Ya masih begini, lakukan dosa apa, Allah kasih hidayah kamu. Nah, ini memancing dia untuk bersyukur. Paham ini? Kemudian selanjutnya ta'ammul ni'amillah 'ala Nabi SAW. Ya, hendaknya kita memperhatikan nikmat-nikmat Allah pada nabinya SAW. Ya, minal iwa, ya, fa'awa, ya. Ya, iwa itu Allah jaga, Allah lindungi, wal hidayah, ya, fahada, wal ghina, fa'agna. Ya, paham ini? Itu tiga itu ya, berentet, fa'awa, fahada, dan fa'agna. Itu nikmat Allah pada Nabi. Ya, Allah kasih, Allah lindungi, Allah kasih hidayah, Allah kasih kecukupan. Selanjutnya, husnul ta'amuli ma'al yatim. Hendaknya kita berlaku baik terhadap anak yatim. Selanjutnya, bayanu anna lisa'il haqqa. Penjelasan bahwasanya orang yang minta-minta itu punya hak. Ya, jadi tidak selamanya kita yang minta-minta itu langsung kita hardik, langsung kita tolak. Ada memang kadang minta-minta langsung kasih. Ya, lihat saja kondisi keadaan. Paham ini? Atau kita kasih yang bermanfaat, kita tidak kasih uang karena ini uang mungkin jadi apa begitu. Ya, mesti kita langsung kasih makanan. Ya, ya paham ini? Kita kasih makanan, kita kasih baju yang bisa dia pakai. Kemudian selanjutnya masyru'iyatut tahadduts bin ni'mah hasbal maslahah. Disyariatkannya menceritakan nikmat sesuai dengan maslahat. Kita lihat kondisinya. Paham ini maslahatnya apa kalau kita cerita.
Baik. Kemudian ini yang selanjutnya, hadhihi surah wa ma syabahaha min as-suwar laysat khassatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini dan apa yang semisalnya dari surah-surah yang lainnya ini tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi keutamaan yang tadi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya dan seterusnya fa'awa fahada fa'agna ini tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bal hiya tanbihun li ummatihi. Bahkan ini peringatan untuk umatnya ala anna hadha at-tashrif syamilun liman ittaba'a tariqatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kemuliaan ini ya Allah akan beri apa yang kita inginkan sehingga kita ridha, Allah lindungi kita, Allah kasih hidayah kita, Allah beri kecukupan untuk kita. Ini mencakup untuk semua orang yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan asalnya ini kaf untuk ka anta untuk Nabi. Diingatkan ini tidak khusus untuk Nabi, tapi untuk kita semua. Paham ini? Termasuk juga bahkan sebelumnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak tinggalkan kita. Allah tidak akan biarkan kita. Tidak akan. Ya. Itu ada bahasa orang awam itu bilang kita tidak sendiri, itu benar itu. Ada Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Betul itu. Pada orang awam. Ya. Betul. Nah, kapan kita sendiri? Ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kita, mengetahui kondisi kita, bahkan menolong kita kalau kita membutuhkan. Baik. Kemudian selanjutnya ucapan para salaf wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ini adalah arja ayatin fil Quran. Ya, ayat yang paling menunjukkan harapan pada Al-Quran. Ya, Allah akan beri. Ya, kita di sini tidak disebutkan apa yang Allah akan beri. Di sini harapan luar biasa. Rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pemberian hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jama' Allah li Nabi sallallahu alaihi wasallam baina maqamai al-faqir as-sabir wal ghani asy-syakir. Subhanallah. Di sini Allah menggabungkan ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dua maqam, dua kedudukan. Yang pertama fakir bersabar. Nabi itu pernah miskin tapi sabar, dan juga Nabi pernah kaya dan bersyukur. Ya, ketika Allah kasih kecukupan, Nabi bersyukur. Dahulu Nabi kurang, fakir, sabar. Ya, itu yang hendaknya kita miliki. Karena kondisi ini berbolak-balik. Ya, mungkin hari ini kita cukup, besok kurang. Ya, kita miliki syukur dan sabar. Tiap cukup dulu ilahuna subhanahu wa hamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.